Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pemikiran ekonomi mazhab klasik. Kelompok 5 yang beranggotakan Rivalda Putri Prawesti dengan NIM 2019-094. Yang kedua, Maulidina Lalatul Lukma dengan NIM 2019-101 dan Agun Dewi Sasmita 2019-103. Latar belakang, pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 saat terjadi revolusi pertanian di Eropa, tetapi pengakuan terhadap ilmu ekonomi sendiri baru diberikan pada abad ke-18 setelah Adam Smith muncul dalam percaturan ekonomi, di mana Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi klasik. Disebut aliran klasik karena aliran yang diusung Smith sebenarnya gagasan yang sudah dibahas oleh para pakar ekonomi jauh sebelumnya. Pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan deduktif yang digabung dengan pendekatan historis. Jadi tidak heran jika buku The Wealth of Nations miliknya mencapai 900 halaman karena berisikan pemikirannya beserta intisari hasil pemikiran dari tokoh pemikiran merkantilisme dan fisiokrat. Dalam banyak hal, pemikirannya sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara fisiokrat. Mazhab klasik. Klasik menganjurkan liberalisme dan kebebasan alamiah. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Paham klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Di sini ada 5 teori dari mazhab klasik. Yang pertama, teori hakikat manusia. Manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah, rakus, egoistis, dan mementingkan diri sendiri yang sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno, seperti Plato dan Mendeville. Mendeville menganggap sikap rakus manusia ini memberikan dampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat. Untuk menghindari dampak ini, Mendeville menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebaliknya, Adam Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia, malahan menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas, malah dapat memacu pertumbuhan ekonomi sepanjang ada persaingan bebas. Yang kedua yaitu mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung pendapat kaum fisiokrat mengenai laissez-faire laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Karena menurutnya, perekonomian harusnya dibiarkan sejalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Karena nantinya akan ada tangan tak ketara atau tangan tak terlihat, biasa disebut dengan invisible hand, yang bekerja dan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Kemudian, yang ketiga, terdapat teori nilai atau value theory. Di sini, menurut Smith, barang memiliki dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan nilai suatu barang ditentukan oleh labor atau jumlah tenaga.
yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah barang. Smith menyatakan bahwa untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa, tidak hanya dapat diukur dengan jam atau hari kerja saja, karena keterampilan setiap orang berbeda-beda dalam bekerja. Untuk itu, yang menggunakan harga sebagai alat ukur. Pembagian ini pun sama dengan Quesnay atau kaum fisiokrat yang membedakan value usual dan value final. Namun, meskipun Smith membedakan nilai guna dan nilai tukar, kenyataannya ia hanya membahas lebih rinci tentang nilai tukar yang diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Di sini contohnya seperti air dan emas. Jika disamakan dengan pendapat Smith, maka tidak ada barang yang lebih berguna dibandingkan air. Tetapi, pada kenyataannya, di kehidupan sehari-hari, air yang sangat berguna tersebut malah tidak berguna jika ditukarkan dengan barang lainnya. Sedangkan emas merupakan barang yang tidak terlalu berguna bagi kehidupan. Tetapi emas mempunyai nilai tukar dengan sejumlah barang yang lain dengan yang jauh lebih besar kegunaannya. Kemudian, yang keempat, terdapat teori pembagian kerja. Menurut Adam Smith, untuk memberlakukan perkembangan ekonomi, diperlakukan adanya spesialisasi atau pembagian jam kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu, dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada luas pasar. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatian. Karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri dari pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Kemudian, di sini juga terdapat teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan biasa diperoleh dengan meningkatkan laba, dan Smith di sini menjelaskan cara terbaiknya dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin dan peralatan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Tokoh mazhab klasik. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1723. Smith memiliki dua karya yang sangat fenomenal saat itu, yaitu The Wealth of Nations dan The Theory of Moral Sentiments. Pemikiran Smith antara lain adalah: 1. Sangat mendukung adanya invisible hand, di mana dalam ekonomian campur tangan pemerintah sangat minim. Yang kedua, perlu adanya pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Yang ketiga, Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Saat itu, Inggris diuntungkan karena bisa membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negeri. Smith menolak kekuatan monopoli karena dengan adanya monopoli dapat merusak pasar. Smith juga menolak pemberian hak eksklusif pada perusahaan tertentu. Yang kelima, Smith menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Yang keenam, kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi yaitu perlunya akumulasi kapital dengan melakukan penghematan dan investasi modal. Dan yang ketujuh, tingkat upah yang lebih tinggi dari tingkat upah subsisten akan meningkatkan jumlah penduduk. Yang kedua, Thomas Robert Malthus. Malthus dilahirkan di Inggris pada tahun 1766. Karya pertama Malthus yaitu berjudul An Essay on the Principle of Population yang diterbitkan pada tahun 1798. Ramalan Malthus yang terkenal yaitu jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan. Dengan begitu dapat menyebabkan jumlah makanan per orang menjadi berkurang. Jumlah manusia yang terus tumbuh dari waktu ke waktu akan mendatangkan berbagai masalah. Menurut Malthus, untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengontrol atau melakukan pengawasan atas pertumbuhan penduduk dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pemikiran Malthus yang lainnya adalah Essay on Rents, di mana keuntungan adalah pengembalian kepada kapitalis karena usahanya memproduksi barang.
Dalam esai tersebut, Malthus mengembangkan teori diferensial. Pada tahun 1820, Malthus menulis karya yang berjudul Principles of Political Economy. Dalam karya itu, Malthus berpendapat bahwa pendapatan kapitalis lebih besar daripada investasi. Kemudian, di sini juga terdapat Jean-Baptiste Say. Say berasal dari Prancis. Kontribusi Say paling besar pada masa klasik adalah supply creates its own demand, yang memiliki arti setiap penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya. Pendapatnya tersebut sering disebut dengan Say's Law. Say membangun landasan baru dengan model ekonomi klasik dalam 4 bidang, yaitu menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi. Menurutnya, teori dan model harus terus diuji, dihadapkan dengan fakta dan observasi. Kemudian yang kedua di sini, Say menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja dalam menentukan harga atau nilai barang atau jasa adalah utilitasnya bukan biayanya. Kemudian yang ketiga, hukum pasar Say yang menjadi landasan model makro dalam fluktuasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Say yang terkenal sendiri yaitu penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Dan yang terakhir di sini Say memperkenalkan istilah entrepreneur. Entrepreneur di sini adalah agen ekonomi yang mencari profit maksimal dengan mencari peluang yang besar. Selanjutnya yaitu David Ricardo. David Ricardo lahir pada tahun 1772 di Inggris. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif. Melalui teori ini, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri yang menjadi unggulannya dan melakukan kegiatan perdagangan dengan negara untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi secara nasional. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialis industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1817. Dalam karyanya itu, Ricardo berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah adalah pemborosan dan menghambat akumulasi modal serta pertumbuhan permintaan tenaga kerja. Ricardo juga mengemukakan teori distribusi pendapatan yang mengandung 3 elemen, yaitu yang pertama, teori sewa. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah. Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik. Teori mengacu pada teori Malthus. Yang kedua, teori tentang upah. Menurut Ricardo, upah pekerja tergantung pada keperluan subsisten, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah teori laba. Laba adalah residu setelah kaum kapitalis membayar upah pekerja dan membayar sewa pada pemilik tanah. Kesimpulannya, melalui analisis mikro, Adam Smith menguraikan masalah pembangunan dan berbagai kebijakan yang akan mengacu pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deduktif, yang digabung dengan pendekatan historis, karena berisikan pemikiran beserta intisari hasil pemikiran dari tokoh pemikiran merkantilisme dan Sokrat. Latar belakang terdapatnya pemikiran dari mazhab ini adalah yang pertama, sifat manusia yang serakah. Smith berpendapat bahwa sikap egois manusia, walaupun itu motif kepentingan diri sendiri, kurang begitu mulia. Bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jika orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, atau artinya serakah, maka dia tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Kemudian adanya pasar bebas yang mana di sini tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga adalah nilai teori. Di sini nilai harga sebagai tolak ukur. Yang keempat adalah teori pembagian kerja guna dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan sesuai kemampuan. Dan yang terakhir adalah teori akumulasi kapital.
yang menjelaskan untuk meningkatkan laba guna mencapai kesejahteraan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.